Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai desain produk. Adapun tahapan yang terkait di dalamnya merupakan yang pertama, atribut produk, siklus hidup produk, klasifikasi produk, strategi pengenalan produk baru, desain merek, kemasan dan pengemasan, pembuatan label, dan pelayanan. Sebelum melakukan pemasaran, produsen terlebih dahulu memproduksi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Adapun 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Kotler dan Armstrong tahun 1996. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, menurut Stanton tahun 1996, produk adalah sekumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa serta reputasi penjualannya. Sedangkan menurut Tiptono tahun 1999, secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas serta daya beli organisasi tersebut. Dari ketiga pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Masuk ke dalam tahap pertama, yaitu atribut produk. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Untuk merek sendiri, menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, simbol, atau lambang dengan warna, gerakan, atau kombinasi atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Yang kedua ada kemasan. Menurut Kotler, kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perencanaan dan pembuatan wadah atau pembungkusan suatu produk. Dan yang ketiga ada pemberian label. Label menurut Kotler adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Label memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengidentifikasi produk atau merek, yang kedua menentukan kelas produk, yang ketiga menjelaskan produk, dan yang terakhir adalah mempromosikan produk. Tahap yang kedua masuk ke dalam siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tertentu. Perencana produk harus memikirkan produk pada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat paling dasar adalah produk inti, tingkat produk aktual, dan yang ketiga adalah tingkat produk tambahan. Begitupun dengan tahap ketiga ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk dibagi menjadi 2. Yang pertama ada produk konsumen.
Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumen pribadi, untuk konsumsi pribadi. Sedangkan untuk produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian mutu, harga, dan gayanya. Masuk ke tahap selanjutnya, ada strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses produk ini, yaitu menarik pasar, mendorong teknologi, dan antar fungsional. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan produk baru, antara lain, yang pertama, mengembangkan ide, yang kedua, desain produk, yang ketiga, ada desain produk cross-fungsional, yang keempat, ada menentukan karakteristik. Di dalam menggunakan matriks House of Quality harus melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keinginan konsumen ke dalam atribut produk. Yang kedua, menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut-atribut. Yang ketiga, mengevaluasi atribut-atribut dari produk pesaing. Yang keempat, membuat matriks perlawanan antara atribut produk dan karakteristik. Yang kelima, ada mengidentifikasi hubungan antara karakteristik teknis dan atribut produk. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi interaksi yang relevan di antara karakteristik teknis. Dalam House of Quality, besaran diletakkan pada bagian roof. Bekerja dengan matriks roof seperti ini dapat memudahkan dalam memeriksa interaksi yang terjadi pada setiap pasangan karakteristik teknis. Selain House of Quality, ada morphological chart berisi elemen-elemen, komponen-komponen atau sub-sub solusi yang lengkap yang dapat dikombinasikan. Hal penting dalam tahap ini adalah komunikasi, karena merupakan tahap akhir dalam proses perancangan. Setelah itu, begitupun dengan tahap desain merek. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan merek atau brand sebagai nama atau istilah nama untuk atau desain yang ditujukan dapat menunjukkan barang atau jasa dalam suatu sekelompok penjual dan membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Nah, merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu yang pertama atribut, yang kedua manfaat, yang ketiga nilai, dan yang keempat ada kepribadian. Setelah itu ada tahap kemasan dan pengemasan. Pengemasan termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan biasa mencakup wadah utama dari produk. Kemasan sekunder yang dibuat ketika produk akan digunakan dan kemasan pengiriman yang diperlukan untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk. Terdapat 3 alasan mengapa diperlukan, yaitu yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan perolehan laba. Untuk meningkatkan penjualan sendiri, perusahaan harus memberikan keunikan atau ciri khas dari produknya. Kemasan produk menjadi salah satunya. Selain alasan di atas, kemudahan dalam distribusi menjadikan kemasan didesain tertentu dan dengan ukuran yang mudah untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, adapun tahap yang selanjutnya ada pembuatan label. Selanjutnya ada tahapan pembuatan label. Fungsi label adalah
Yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, dan bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana penggunaannya dengan aman. Lalu, label dapat mempromosikan produk dengan gambar yang menarik. Dan yang terakhir, label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Adapun tahapan yang terakhir ada pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diinginkan oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan ini juga harus efektif dan memenangkan persaingan. Maka, seberapa lengkap setiap pelayanan akan disajikan serta terbentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Begitupun dengan kunci keberhasilan. Dalam persaingan sendiri terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pengemasan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian, masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau terdapat materi yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.